系好。这大阵怎么？紫血丹用一言，驷马难救不灵境，武道儿女要。我是来找剑妖前辈买宝的，阁下现身一见。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemy Supreme atau Dandao Jijun episode ke-64 dan 65. Namun seperti biasa buat kalian yang masih belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Kelihatan pada episode kali ini cerita berlanjut yang mana sang pemeran utama kita dan Swaxi mereka berdua terus berjalan menuju tempat yang ia tuju. Namun sayangnya kelihatan ia pun langsung dicegat oleh si tuan muda Lei Pei. Dan di kota kuno tersebut kelihatan si tuan muda Lei Pei terus merayu kepada si nona cantik Swaxi. Dan dikarenakan si tuan muda Lei Pei ia sedikit terpancing hasratnya oleh si nona cantik Suki itu. Namun di belakang mereka berdua, Subeitian tetaplah tenang walaupun si nona cantik Suki ia terus dirayu-rayu oleh seorang lalat. Kelihatan si penatua muda yang bersama Lei Pei memerintah kepada Lei Pei untuk menghantam Subeitian dikarenakan Subeitian telah berani berbicara semaunya. Dan kelihatan sang penatua yang bersama Lei Pei langsung membuat segel formasi di atas langit guna untuk menghantam kepada Subeitian. Akan tetapi Subeitian berhasil meloncarkan serangannya dengan menggunakan esensi pedang miliknya. Namun kelihatan Bang MC kita Subeitian ia terlalu kuat sehingga orang yang akan menyerangnya malahan menjadi terkapar pisan. Dan di sisi lain pula Lei Pei yang tidak mengetahui kekuatan dari Subeitian ia pun terus menghuleng. Hingga pada akhirnya Lei Pei dan si penatua pun kabur dikarenakan melihat kekuatan Subeitian yang begitu kuat. Kelihatan babang tampan kita, ia pun langsung ditunggu oleh sang penunggu papilion pedang. Dan Subeitian langsung ditanya oleh si nona cantik yang sudah ada di tempat itu atau sang penjaga papilion pedang mutiara. Dan Subeitian dengan jelas-jelasan bahwasannya dia datang ke tempat itu hanya untuk membeli mutiara pedang. Dan malahan Subeitian mengajak kepada si nona cantik sang penjaga agar dia bisa menemui ke depan dirinya dan keluar dari dalam ruangan. 我带着。他是怎么做到的？ Lalu si penjaga menanyakan apa maksud dan tujuannya dia datang ke tempat itu. Dikarenakan dia adalah seorang yang begitu kejam ketika terganggu. Kelihatan Subeitian ia datang ke tempat itu dengan sepenuh hati dan dia percaya kemampuan si nona cantik sang penjaga lebih kuat. Dan ia berniat saja ingin membeli mutiara pedang darinya. Kelihatan Subeitian mengolok-ngolok kepada si nona cantik. Sehingga sang senior si penjaga atau si nona cantik pun ia langsung mengeluarkan 100.000 fonik pedang dan langsung dihantamkan menuju Subeitian. Kelihatan Subeitian berhasil dengan santai mengendalikan formasi pedang pembunuh yang ada di depan Subeitian ini. Dan kelihatan Subeitian berhasil mengendalikan seluruh pedangnya. Kelihatan si penjaga atau si nona cantik yang ada di dalam ruangan memerintah kepada si nona Suki agar membawa Subeitian pergi dari tempat tersebut. Kelihatan si nona Suki ia pun langsung saja mendekati kepada babang MC kita Subeitian dan memeluk kepada Subeitian serta mengajak kepada babang MC kita Subeitian untuk segera pergi saja dari tempat itu dan datang ke tempat itu di lain waktu. 你是伤不到我的。是。 Namun kemungkinan sang senior ada urusan saat ini yang sangat penting dan tidak bisa melayani Subeitian. Namun Subeitian tidak benang diolok sama sekali sehingga si nyonya cantik sang penjaga langsung ia pun keluar dikarenakan Subeitian ia telah berani pisan mengganggu terobosan terhadap dirinya. Dan ia pun langsung berniat menyerang kepada babang MC kita Subeitian dengan seluruh kemampuannya. Kelihatan ia pun langsung menggunakan jurus 1000 bayangan dan langsung menghantam kepada arah Subeitian. Namun Subeitian pula ia pun langsung menggunakan
pedang dan seluruh jiwa auranya, sehingga si nona cantik pun terhempas dan mengeluarkan seteguk darah, dan membuat si nona cantik semakin geram lagi dan ingin menghantam kekuatan yang paling kuat kepada babang MC kita Subaitian. Namun kelihatan Subaitian dengan santuinya. Ia berdiri sambil mempertanyakan bahwasannya apakah si nona cantik ingin mempertaruhkan hidup dan nyawanya. Subaitian pula langsung mengobrolkan jikalau dia menyerang kepada dirinya dengan sepenuh tenaga juga, pastinya dia akan kalah dan tidak bisa mengalahkan diri Subaitian. Dan menurut Subaitian, melihat transformasi pedang kupu-kupu saat ini, jikalau dia langsung diserangkan kepada diri Subaitian, maka pondasi yang ada dalam diri si cantik tersebut akan menjadi rusak parah dan tidak akan berubah menjadi raja monster sejati. Mendengar kata-kata itu pun, sontak si nona cantik pun membatalkan kekuatannya dan berhenti untuk menyerang kepada babang tampan kita Subaitian. Sehingga Subaitian mengajak untuk sekarang apakah mereka bisa mengobrol dengan baik-baik saja. Dan Subaitian langsung mengajak kepada si nona cantik sang penjaga itu, dia akan membantu berevolusi menjadi raja monster yang begitu sejati asalkan si nona cantik memberikan semua mutiara pedang miliknya. Dan Subaitian menyarankan juga agar si nona cantik tidak menolak apa yang Subaitian inginkan. Lalu menurut Subaitian juga, hal ini pun merupakan salah satu hal atau kesempatan yang begitu baik untuk berevolusi. Dan jikalau si nona cantik tidak mau melewati hal ini, maka dia akan menyesal seumur hidup. Lalu menurut sang penjaga atau sang nona cantik, apakah dia mempercayai terhadap dirinya? Subaitian pun langsung menjawabnya bahwasanya aura ungu tetap ada di antara alismu. Subaitian langsung menanyakan apakah si nona cantik dia meminum pil darah ungu saat mencoba menerobos ke ranah Basking barusan. Lalu si nona cantik sang penjaga itu pun menghulung dikarenakan bagaimana mungkin Subaitian sudah tahu apa yang ia lakukan saat ini. Lalu menurut Subaitian, pil darah ungu juga dikenal sebagai pil darah monster yang mana pil tersebut adalah satu pil terbaik bagi monster level 9 untuk mencapai The Basking. Tetapi Subaitian, ia pun mengetahui bahwasannya ada hal yang salah dengan pil darah ungu yang si nona cantik penjaga minum. Lalu si nona cantik sang penjaga itu pun Subaitian memang berbicara benar, hingga Subaitian pun pada akhirnya menanyakan apakah si nona cantik masih memiliki bahan obat untuk menyempurnakan pil darah ungu. Ia pun langsung memberitahukan bahwasannya ia tidak ingin bercanda-canda dengan Subaitian. Lalu kelihatan Subaitian dengan kekeh, ia pasti akan bisa membantu, maka kalau bisa membantu, maka tetap bisa. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya sehingga si nona cantik pun langsung tersepona melihat metode alkemis surgawi yang dilihatkan oleh Subaitian. Kelihatan pula Subaitian langsung mengeluarkan tungku pembuatan pil obat ke hadapan si nona cantik sang penjaga. Dan sembari menanyakan apakah si nona cantik sekarang sudah percaya bahwasannya dia adalah seorang alkemis bintang 5. 可炼天的，你再犹犹豫豫，我天师了。 Dan kelihatan singkatnya cerita, si nona cantik pun percaya dan akhirnya dia meminta maaf dikarenakan telah salah paham dan telah berani menyinggung terhadap diri Subaitian. Di sisi lain pula, kelihatan si nona cantik Suki, ia pun tidak percaya bahwasannya Subaitian adalah alkemis bintang 5. Dan si senior nona cantik sang penjaga akhirnya menyerahkan segala yang diinginkan oleh Subaitian. Dan Subaitian pun akhirnya mengambil sambil berbicara di hadapan sang wanita cantik sang penjaga itu. Dia akan membantu terhadap dirinya menyempurnakan pil darah ungu dan berevolusi menjadi raja monster yang paling kuat. Namun si nona cantik harus memberikan semua mutiara pedang yang ada di dalam dirinya. Sehingga si nona cantik pun ia langsung berkata oke dan ingin menyimpan ingatan perkataan dari Subaitian. Dan oleh karena itu, singkatnya cerita, pada akhirnya mereka menjalin kesepakatan di mana Subaitian akan membuat pil darah ungu untuk senior wanita. Sementara senior wanita akan memberikan 3 bola niat pedang yang tersisa kepada babang tampan kita Subaitian.
Dan kelihatan penyempurnaan pun dimulai dengan Subaitian yang meminta senior wanita untuk mengeluarkan api ilahi miliknya. Kelihatan Bang MC kita Subaitian meminjam api ilahi tersebut untuk dia gunakan menyempurnakan pil darah ungu. Dan dengan kemampuan spesial pengendalian api yang dimiliki Bang MC kita pun tampaklah sangat mudah berubah. Dan api ilahi ungu milik si nona cantik sang senior itu menjadikan api yang begitu baik. Api ilahi alkemis milik si cantik itu membuat sang senior menjadi lebih kuat lagi nantinya. Dan pastinya akan menjadi sangat hebat. Sontak dengan melihat hal tersebut membuat Suki dan sang senior cantik sangatlah terkejut pisan. Namun kelihatan ia memerintahkan kepada Suki dan sang senior cantik untuk keluar dari altar kali ini. Dikarenakan Subaitian tidak ingin diganggu sama sekali ketika menyempurnakan pil itu. Dan kelihatan Subaitian langsung mengeluarkan tungku pil penyempurnaan, sekaligus Subaitian akan membuktikan bahwasannya dialah alkemis yang tidak dianggap remeh sama sekali. Melihat kejadian tersebut, si nona cantik wanita senior itu memberikan pujian kepada Subaitian dikarenakan sang MC kita Subaitian sangatlah terampil pisan dalam menyempurnakan api surgawi. Dan sang senior pun langsung menanyakan kepada Suki siapakah diri Subaitian yang sebenarnya. Kelihatan Suki pun menjelaskan bahwasannya Subaitian merupakan seorang murid dari Akademi Lanhuo. Dan kelihatan cita-cita si nona Suki membawa sang MC kita ke tempat itu agar sang pemeran utama kita Subaitian mendapatkan pelajaran dari senior wanita. Namun alhasil dikarenakan Subaitian banyak menyimpan kekuatan spiritual dan belum diketahui oleh semua orang, jadi kekuatannya tidak diketahui sama sekali oleh dirinya. Lalu kelihatan sang senior ia pun sangatlah geram pisan dikarenakan istana bela diri Lanhuo menyimpan orang yang begitu kuat. Tetapi sang senior wanita ia pun sangatlah senang bisa bertemu Subaitian, dikarenakan sebentar lagi dia bisa berevolusi kalau setelah makan pil darah ungu buatan Subaitian mah. Dan kelihatan di altar, Subaitian sangatlah cukup kesusahan pisan dalam menyempurnakan pil darah ungu, dikarenakan kultivasinya yang masih rendah. Kelihatan Subaitian langsung meminta bantuan kepada Slinger agar pekerjaannya semakin mudah dan bisa memberikan sedikit kekuatan kepada dirinya. Lalu setelah mendapatkan kekuatan dari Slinger, sang pemeran utama kita Subaitian pun akhirnya berhasil membuat dan menyempurnakan pil darah ungu. Sehingga sang senior wanita pun terherman-herman dikarenakan baru pertama kali dia melihat penyempurnaan pil yang sangat menakjubkan. Dan kelihatan si babang tampan kita berhasil menyempurnakan pil yang si nona cantik inginkan. Subaitian langsung memberikan pil tersebut kepada sang senior penjaga. Dan kelihatan singkatnya cerita mereka semua pun bubar saja dari tempat itu. Si nona cantik Suki kali ini mengajak MC kita Subaitian untuk pergi bersamanya saja. Namun kelihatan si nona cantik Suki itu diseret langsung oleh Subaitian ke tiang pagar. Sehingga si nona cantik Suki menanyakan kepada Subaitian ada maksud hal apakah. Dan ia langsung menanyakan juga bahwasanya apakah Subaitian telah memaafkan terhadap dirinya yang merasakan salah banget. Namun kelihatan Subaitian akan mengampuni kesalahan yang pertama ini atau pelanggaran yang pertama dari Suki asalkan si Suki bisa menjadi seorang gadis pelayannya. Dikarenakan Subaitian kekurangan pelayan ya geng di rumahnya, sehingga si nona cantik Suki bisa membantu kegiatan sehari-hari di dalam rumah, yaitu memberikan makan dan cuci piring dan cuci-cuci yang lain serta sapu-sapu. Dan kelihatan si nona cantik Suki ia pun mengadu kepada Subaitian dikarenakan ia putri tetua dari keluarga Chen, gadis yang paling dibanggakan di istana keluarga Chen. Namun di hadapan Subaitian malah dijadikan pelayan ya geng. Dan kelihatan si nona Suki pun ia tidak terima sama sekali akan sikap dari Subaitian. Namun menurut Subaitian, jikalau dia menolak maka Subaitian mempunyai konsekuensi lain. Singkatnya cerita, Subaitian pun sudah kembali di ruangan dalam rumahnya. Si nona cantik Suki yang dibangga-banggakan oleh keluarganya atau keluarga Chen hari ini menjadi pelayan sang MC kita yang begitu tampan. Dan sang pemeran utama kita pun langsung mengeluarkan 4 mutiara pedang yang ia dapatkan sebelumnya. Kelihatan Subaitian ia berniat sekali untuk bisa memasuki jalan pedang. Singkatnya cerita pula, kelihatan Subaitian mendekati meja makan dan sambil mengajak si nona Suki untuk minum minuman anggur miliknya. Lalu kelihatan menurut si nona Suki, dikarenakan kelihatan Subaitian yang ada di hadapan si nona Suki membuat si nona Suki terherman-herman. Dikarenakan si nona Suki belum pernah melihat seorang tuan muda yang seperti Subaitian saat ini.
原来还有你。 Dan Shinonasuke menanyakan kepada Subaitian apakah Subaitian akan mengajarkan dia teknik pedang, dan sepertinya Subaitian mengajak Shino Cantik Suki untuk belajar teknik pedang ini. Namun kelihatan Shinonasuke diajak minum-minum terlebih dahulu oleh Subaitian, membuat Shinonasuke terkelepek-kelepek yang di atas ambang angin atau sedikit pingsan. Namun sayangnya scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan.